Oke teman-teman, kembali lagi ya. Kita lah buat sekarang login, autentifikasi, login dan logoutnya. Nah, kita login berdasarkan data yang ada di eh, TBL biodata ya teman-teman. Tabel biodata kan ada di sini alamat, email, sama password ya. Kita login berdasarkan email dan passwordnya. Oke, kita ke template dulu. Kita ambil di sini templatenya admin LTE ya. Oke, kita pakai. Teman-teman silahkan cari elemen dari pack login ya. Ini ada pack. Bentar, bukan ini. Ekstrak. Nah, ini login dari register. Nah, ini login dari register versi 2, login versi 2. Oke, seperti ini bentuknya kalau versi 2, login versi 2. Kemudian kita coba buka login versi 1 seperti apa ya. Ini login versi 1. Sama aja. Sama aja bentuk desainnya. Mungkin versi 2 aja biar lebih beda aja gitu ya. Nah ya, ini di atasnya ada ini ya. Oke, klik kanan view pack source. Oke, Ctrl A ini semua kopas. Nah, kita buat file baru ya di sini. Pertama kita buat di view dulu ya, di view. Buat di view ini kita buat di dalam folder view aja. Ya. V login ya. Ketik PHP. Oke, kita login nanti, pastikan di sini. Oke, ini desain loginnya. Kemudian kita ke controller. Controller kita buat aja nama filenya out ya, autentifikasi, out aja. Oke, nah kita buat dulu di sini PHP-nya controller. Oke, ini out ya, out. Oke, public function index. Nah, di sini teman-teman ambil aja dari home boleh. Nah, ini semua kopas aja ini. Out. Nah, pasti di sini. Ingat ya, ini isinya nggak ada. Ini kita hapus. Ini title-nya login ya. Login. Kemudian ini view-nya arahkan ke v login ya, teman-teman. V login. Oke, nah out ya, out load index, berarti kita ke halaman out ya. Nah, ini login ini kita aktifkan ya. Jadi kita berarti itu di bagian front end-nya ya teman-teman. Ini front end ya, front end. Kemudian layout, nav ya, nav. Nah, ini login. Ya, berarti href-nya kita isi. Base URL out. Oke. Fresh login. Nah, oke, dia udah out ya. Nah, tapi tampilannya masih seperti ini. Kita harus atur alokasinya di vlogin. Vlogin. Oke, sini. Personal web ya. Personal web. Oke, ini kita atur title tadi ya. Title. Ini variable. Refresh. Nah, ini double T ya. Oke, login. Nah, ini kita atur ya alokasinya. Oke, push. Oke, base URL. Terus di dalam ini itu apa tadi? Ini ya admin LTE ya teman-teman nih. Kalimat admin LTE slash LTE slash juga boleh, sama aja. Kita refresh ini, refresh. Nah, ini dia, oke. Tapi jangan lupa ini dikopas juga, ambil untuk scriptnya di sini. Oke, diisi ya. Oke, udah ya. Nah, ini fontnya
Ini kita ganti ya tulisannya di atas ini personal web ya. Judul besarnya itu kita ganti dengan personal web. Personal web. Kasih spasi. Nah, oke, ini hapus aja kalimat ini. Jadi kita disuruh untuk login ya, untuk masuk ke aplikasinya. Nah, ini hapus aja, ini hapus aja, ini hapus aja, nggak fungsi ya, nggak butuh, kita nggak butuhkan gitu. Hapus, press. Nah, oke, ini juga hapus, kita nggak butuhkan. Oke. Nah, personal web ya. Oke. Nah, ini enggak, sebenarnya ini enggak dibutuhkan juga ya remember itu. Tapi biarkan aja lah. Oke, ini tipenya submit ya. Oke, ini login, ganti dengan login ya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti form ini ganti ya. Formnya ini ganti dengan PHP. Nah, echo form open ya. Nah, kita arahkan ke out/indexnya. Oke, kemudian kita tutup ya, penutup formnya ini. Kita tutup formnya, echo form close. Oke ya. Nah, oke itu dia. Nah, di sini jangan lupa desainnya ini tipe email, folder email. Nah, name-nya jangan lupa dikasih ya. Name kita pakai email ya, sesuai dari database-nya. Oke, kemudian password jangan lupa name password. Oke, nah itu dia. Oke, nah kita kasih required ya di sini. Kita kasih required ya. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, saat kita klik login, maka ini emailnya apa ya? Nah, sesuai dari ini data ini ya. Kemudian passwordnya ini 1234 aja saya buat. Nanti bisa login ya teman-teman. Nah, sekarang ini kan kita bisa ngakses ya halaman admin misalnya. Jadi nanti ini nggak boleh lagi diakses ya. Nah, untuk itu kita coba proteksi dulu halamannya. Jadi kita butuh sebuah file namanya di library inis. Oke, file buat out ya, out th.php. Oke, php library. Oke, nah nama kelasnya itu out ya, out. Oke, nah protected ci. Oke, di sini kita buat dulu public function proteksi si halaman. Oke, proteksi halaman. Nah, gimana sih cara proteksi halamannya? Nah, kita kondisikan ya di sini ya teman-teman. Untuk proteksi halaman if ya. Nah, jadi kita kondisikan jika this ci session kemudian user data ya, user data sama dengan user datanya berdasarkan email ya, kita cek emailnya. Jika kosong, oke. Nah, apa yang dilakukannya, kita munculkan pesan ya, this ci session kemudian set flash data. Nah, pesannya Anda belum login. Oke, titik koma. Oke, kita redirect lagi ke out ya.
Oke, outnya. Oke, nah, oke, ini udah selesai. Oke, kita proteksi dulu di sini halamannya. Nah, harusnya ini nggak bisa diakses ya semuanya. Ini harusnya nggak bisa diakses, nggak bisa diakses. Ini juga, blok juga, setting juga. Ini nanti kita hapus menu ini ya. Ini nggak bisa diakses. Kita mulai dari menu admin dulu. Kita proteksi. Jadi kita ke controller, kemudian menu admin ya. Jadi teman-teman harus proteksi di sini ya. Kita load dulu ya. Untuk load library. Nah, nama library-nya adalah out ya. Oke. Terus, nah, proteksi halamannya this out ya. Terus proteksi halaman. Oke, udah. Kita coba refresh di sini. Refresh. Nah, user data out baris 16 ada kesalahan. Out di sini. Baris 16 ada kesalahan. Oh ya, usernya nggak pakai underscore ya teman-teman, nggak pakai underscore. Refresh. Oke, nah nggak bisa ya. Harusnya di sini muncul pesan di atasnya Anda belum login. Oke, kita coba munculkan pesannya. Di sini teman-teman coba ke view apa ya, view backend juga boleh. Kemudian ambil di pendidikan juga boleh. Ambil add-nya. Nah di sini. Oh, bukan di indeksnya ya, di indeks. Nah kita ambil pesan notifikasi ya. Nah ini notifikasi ini. Oke, nah kita munculkan di sini di view, ini tutup lagi, ini tutup lagi. Oke, ini di login. Nah kita taruh di bawah ini kasih titik koma ya. Oke, kita taruh di, harusnya pesannya di atas ini ya, di atas ini. Oke, kita taruh seperti di sini ke pesan. Oke, kita refresh, kita admin ya, admin. Nah, Anda belum login ya, Anda belum login. Oke, kita coba. Oke, kita udah proteksi ya halaman admin. Kemudian halaman blog itu belum terproteksi ya, pendidikan, media, school. Oke, kita proteksi ini semua. Oke, kita proteksi ini semua ya teman-teman, kita proteksi. Oke, cara proteksinya yang admin. Nah, dua baris ini ya. Ini saya kasih keterangan. Proteksi halaman. Oke, kopas. Jadi blok di konstruknya paste, terus di medsos juga di konstruknya paste, kemudian di pendidikan juga paste, kemudian pengalaman juga paste semua ya, di proteksi semua ya, skill proteksi semua ya, agar tidak bisa yang login ya. Oke, udah kita proteksi semua. Pendidikan, pengalaman, skill, medsos, udah. Home enggak ya? Home ini halaman yang boleh diakses oleh siapa aja. Blog, admin, oke. Nah, kemudian kita perbaiki ini. Nah, ini personal webnya, kita klik harusnya kembali ke personal web ya. Oke, login. Nah, ini personal web. Kita kasih dia di sini base URL home ya. Kembalikan ke home. Bisa diklik, balik ke personal web home-nya ya, login. Oke, kita login berdasarkan emailnya ya. Nah, kita buat lagi sini untuk login lagi ya teman-teman, untuk login. Nah, untuk login berarti kita perlu buat sebuah model ya. Model di sini ya untuk autentifikasi, model m out ya, m out PHP. Oke. PHP model autentifikasi public function login ya. Oke. Nah, ini apa?
Terus saja ini. Oke, public function login buka kurung tutup kurung kerawal. Oke. Nah, di sini kita buat ya teman-teman. Nah, kita login berdasarkan itu data apa ya? DB select. Oke, bintang. Terus DB from itu tabel ini ya. Kita berdasarkan tabel biodata ya. DBL biodata. Oke, kemudian DB where. Nah, where-nya itu ada 2 ya. Oke, sini where-nya itu di dalam array. Oke, sini enter. Nah, loginnya itu kita buat berdasarkan $email, password ya. Password. Oke. Ini dalam array-nya kita kasih email, email, terus password ya. Password, variable password. Nah, kemudian kita return case db get ya. Nah, ini push getnya, get row ya. Oke, udah. Nah, selesai. Nah, ini nanti ini kan belum ya. Saat kita klik ini harusnya ini kalau setnya kosong, nah dia akan membalik ya. Oke, ini udah. Kalau udah kita ke sini dulu, ke library ya, autentifikasi library-nya. Nah, jadi kita buat di sini fungsi login ya, public function login di library-nya. Oke, nah di sini kita buat loginnya berdasarkan itu $email, password ya, password. Oke, terus kita buat di sini ya, di konstruknya kita isi dulu ya teman-teman. This ci load, terus kita load model ya. Nah, model kita tadi namanya autentifikasi ya. Oke, udah. Nah, di sini kita tambahkan, kita cek dulu, cek ya. This ci login, terus login ya. Nah, $email, $password. Oke, nah if ya, if variable check, jika variable checknya itu sama ya, nah kita buat $email, check email. Oke, itu aja. Kemudian kita buat session ya, Oke. Nah, untuk session kita tulis di sini this ci session, kemudian kita set ya, set user data, Nah, user datanya itu berdasarkan email aja, email, $email. Oke, udah selesai. Nah, kemudian kita redirect jika berhasil ya, kita redirect ke halaman admin. Nah, gitu, ke halaman admin ya. Nah, jika gagal, oke, maka kita mencetak pesan out ya, pesan password atau
email, salah. Oke. Nah, ini ya untuk login. Oke, udah. Kemudian kita ke halaman ke controller out ya, ke controller out. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman harus buat autentifikasinya di sini. Oke, pertama di atas ini kita buat dulu sebuah validasi ya. Siapa apa saja ini? Out. Oke. Ini email, kemudian email, dan ini password ya, password, kemudian password. Oke, nah di sini kita sesuaikan, kita ambil aja blok di sini ya, blok. Nah, if validation false, jika validasinya gagal ya, home blok tadi ya. Oke, false ya. Jika validasinya gagal, oke, tutup kurung, else. Oke, nah jika validasinya gagal, kita kembalikan ke sini. Oke, validasi formnya ya tidak ditemukan, kita kembalikan. Oke, refresh. Nah, ini misalnya ini khusus untuk formnya yang dikosongkan ya, login. If form validation run sama dengan false, kemudian oh iya, kita harus nambahkan ini. Makanya nggak muncul pesannya ini. Teman-teman ke view ya, ke view, ambil dari backend, blok juga boleh, di blok aja, kemudian v-add ya. Nah, ini dia validasi errornya ya. Oke, kopas, paste ke autentifikasi di controller. Nah, bukan login ya, di login, login. Nah, taruh di bawah ini. Oke, ini pesan validasi, data tidak boleh kosong ya. Ini form opennya. Oke, ini. Oke, kita ini ganti ya dengan alert danger. Warning aja, warning ya. Oke, biar kuning warnanya nanti. Oke, ini udah ya. Kemudian coba kita refresh. Oke, login. Nah, email wajib diisi, password wajib diisi. Oke, jadi harus kita isi. Nah, sekarang kita salahkan lagi passwordnya saat login. Kalau tidak sesuai maka passwordnya salah ya. Nah, jadi di sini autentifikasi. Nah, di sini kita masukkan ya autentifikasinya, controller autentifikasi, berarti teman-teman di sini harus tambahkan construct ya, construct. Oke. Nah, constructnya buat model ya, buat model autentifikasi, kemudian load ini load library, tapi bukan proteksi halaman, library aja. Oke, kita paste di sini. Oke, di sini else this ya, jika benar ya, maka dolar email sama dengan post email, kemudian password ya, password. Oke, ini passwordnya. Oke, email, password. Oke, di sini kita gunakan this autentifikasi itu login. Oke, nah dolar email koma dolar password. Oke, itu aja sih. Nah, kita coba ya, kita coba pakai, nah ini
atau pakai ini. Saya salahkan passwordnya ya, login. Oh, ini ada yang salah. M out baris 18. M out baris 18. Model M out baris 18. 18. Ntar. Model M autentifikasi. Oh iya, ini kok out ya? M ya teman-teman, salah. M ya, model. Kan kita file model, jadi ini M out ya. Oke, teman-teman ganti lagi. Oke, saya refresh. Nah, kita definisi sessionnya. Oke, kita login lagi. Nah, session, kelas session katanya. Oh, mungkin ini admin, bentar, admin, autentifikasi, library out ya. Nah, ini coba saya nonaktifkan dulu. This load library. Tidak terdefinisi sessionnya. Ini coba dulu ya. Oke, saya nonaktifkan dulu ini. Oke. Nah, coba saya salahkan dulu. Nah, ini autentifikasinya nggak diketahui. Oke, di sini. Ntar. Oke, di sini kita coba clearkan dulu ya. Session. Bentar. Sepertinya ini ada yang salah. Oke. Nah, gini aja. Oke, ini kita coba pindahkan ya. Ini kita ganti true. Ini sepertinya salah di sini. Terus ini kita taruh this autentifikasi. Terus ini kita kasih di sini. Di sini. Oke, ini kita keluarkan. Nah, ini filesnya kita hapus ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini di bawahnya. Kita taruh di bawahnya aja. Oke, biar nggak ada yang kesalahan ya. Oh, sama aja ya. Oke. Terbentar. Kita coba buat di sini dulu. Ini apanya? Autentifikasi. Oke, jadi masalahnya kalau seperti ini kita buat sama aja ya hasilnya, tetap nggak muncul. Email, password ya, password. Oke. Login. Lokasi spesifikasi tidak ditemui. Oke, coba teman-teman atur sini ya. Oh, ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu dulu. Nah, ini aja. Out di sini. Ini login. Out. Construct this load model. CI load model. AUTH proteksi halaman. Session email. If session user data emailnya adalah kosong, maka Anda belum login, redirect ke autentifikasi. Nah, if cek CIM login sama dengan login. Oh, bukan M login di sini. M out ya, teman-teman. Ini salah kita. M autentifikasi ya. Out.
Nah gitu. Nah ini M out ya, ini M out ya, yang ini cek. Oke, set user data CI session, set user data admin. Nah ini proteksinya, autentifikasinya yang ini ya, itu kita panggil di config ya, config out di autoload ya. Coba kita taruh di sini autentifikasi, apakah masih sama? Masih ya, sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Session ini udah. Oke, helper, driver, URL, form file. Oke sih, oke. Nah di sini model M out. Sebenarnya ini nggak berfungsi juga sih. Oke, nggak berfungsi juga ya. Ntar kita cari dulu kesalahannya. Session class sessionnya. Oh iya, gini ya teman-teman. Kan ini controller out. Di sini ada library out ya. Harusnya nama ini nggak boleh sama ya. Kita ganti aja out login ya. Out login. Oke. Ya, autentifikasi login. Oke, ini rename juga ya nama kelasnya. Ini autentifikasi login. Oke, ini ganti, ini udah out, ini nggak masalah, autentifikasi login. Nah, oke, kemudian ini kita ganti out ini dengan autentifikasi login. Kemudian ini ganti dengan autentifikasi login ya. Nah, oke. Oke, ini ganti ya. Nah, di sini setiap bloknya admin, di sini proteksi halamannya ganti juga ya. Library out. Ini A-nya A kecil ya. Oke. Ini A-nya A kecil ya, teman-teman, A kecil. Ini juga A-nya A kecil ya. Oke, kemudian admin blok. Ini ganti lagi. Oke, ini udah bisa ya sebenarnya. Fresh. Nah, udah ya. Password email salah. Oke, jadi nggak boleh ya sama ya. Nama file library dengan nama file controller nggak boleh sama. Karena dia ragu mau manggil yang mana. Oke, ini udah. Oke, ini diganti lagi medsos. Ini ganti. Pendidikan ganti. Kemudian pengalaman ganti. Skill ganti juga ini ya. Oke, udah. Nah, kita coba ya. Ini kan, ini saya salahkan ya loginnya. Nah, login. Oke, email atau password salah. Nah, sekarang saya coba benarkan ya. 1, 2, 3, 4. Login. Ah, email atau salah juga. Oke, lihat dulu loginnya apa di sini. Ah, nih, Padang tutorial. Padang tutorial. Padangtutorial.com ya. Ini saya salah tulisannya. Oke. Nah, oke, padangtutorial.com 1, 2, 3, 4 login. Oke, nah ini udah login sebenarnya, tapi ada salah ya, controller admin baris 16. Controller admin baris 16. Nah ini dia outnya, proteksi halamannya salah ya. Ini outnya ganti, kemudian di blok juga ini ganti ya, ini ganti. Kalau enggak dia salah nanti. Ini juga ganti. Nah, pendidikan ini juga ganti ya. Pengalaman ganti, skill juga ganti. Oke, ganti. Oke, udah. Tes. Oke, udah masuk ya, udah masuk. Oke, kita sekarang buat logout ya, logout. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang kita buat logout ya. Harusnya logoutnya di sini ya. Ini bisa kita buat di sini sebelahnya. Oke, kita buat logout, kita buat di out di sini dulu, out login. Nah, sini public function logout. Oke, nah salah ini kurung kerawalnya. Oke, ini untuk logout
Jadi teman-teman harus buat sini ya, kita bersihkan disk akun set. Nah, ini tambahkan CI. Oke, unset user data email. Oke, kemudian kita munculkan pesan ini. Nah, pesan Anda telah log out. Oke, Anda telah log out. Oke, nah untuk logoutnya kita buat juga di sini di controller ya, autentifikasi, buat logout public function logout. Oke, this out login logout. Oke, itu aja, kita panggil logout ini ya di menu di view backend ya, layout, kemudian vnav. Nah, oke, ini kita ganti logout ya, di sini aja kita logoutnya, sini aja setting vnav. Nah, ini kita hapus aja menu ini, hapusnya sampai sini ya, hapus. Oke, press. Oke, simple link. Nah, ini hapus, ini logout ya, logout. Nah, ini FA shift out ya. Oke, press. Oh, nggak ada dia, sofa. Nggak ada juga logoutnya. FA fast in. Nah, ini logout ya, saat diklik logout maka dia akan logout. Nah, jadi ya hrefnya kita kasih base URL autentifikasi logout. Oke, logout. Nah, udah, Anda telah logout ya, personal. Oke. Nah, oke, nanti untuk video berikutnya kita lanjut ke halaman front end-nya ya, menampilkan biodata personalnya, kemudian blognya. Oke, itu aja. Sampai jumpa.